Lantaran sering berselisih paham, seorang warga di Penjaringan, Jakarta nekat membakar rumah tetangganya. Anak korban yang mengetahui aksi pembakaran itu berupaya memadamkan api sebelum membesar. CCTV merekam aksi seorang warga nekat menyiramkan bensin ke pintu dan jendela rumah tetangganya di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung aksinya diketahui oleh anak korban yang mencium bau bensin lalu memeriksa keadaan di depan rumahnya. Saat api menyala, penghuni rumah dibantu warga setempat bergegas memadamkan api yang sempat membakar jendela. Aksi nekat ini diduga karena istri pelaku sering berselisih paham dengan korban. Soalnya saya ada masalah sama istrinya tuh, ya biasa omongan kayak gitu. Tapi ibu nggak tahu dia punya motif dendam. Itu anduk, dicandelin di situ, di paku, di jendela, terus disiram bensin. Akhirnya gede apinya. Pas itu anak saya di dalam, sebelum itu dia tahu malah mau nyiramin ini rumah ibu kontrakan. Curiga dia kok ada suatu ada bau bensin, kata anak saya gitu. Akhirnya dia di jendela nih, katanya terus digede sama anak saya. Sempat melarikan diri usai dilaporkan. Polisi menangkap HA, 60 tahun, pelaku pembakaran. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak menyukai tetangganya tersebut. Ada orang ingin mudik dan kemudian ada suara siram-siram. Dan kemudian dia mencium ada bau bensin. Direkam sama si anak ini. Si HA ini menyalakan korek api dan membakar handuk. Kemudian akhirnya dilempar ke tempat yang ada bensin. Kemudian si anaknya berteriak minta tolong. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perusakan barang melakukan pembakaran yang disengaja dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu di Batubara, Sumatera Utara, seorang remaja 15 tahun bertindak sadis kepada tetangganya yang masih di bawah umur. Korban merupakan kakak beradik yang mendapat penganiayaan dengan senjata tajam pada bagian wajah. Warga Kecamatan Medangderas, Batubara, Sumatera Utara menyaksikan olah tempat kejadian perkara penganiayaan dua bocah kakak beradik di kebun ubi. Pelakunya merupakan FN 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Kepada polisi, FN menunjukkan lokasi penganiayaan terhadap AA 9 tahun serta adiknya yang masih berusia 5 tahun. Di ladang ubi milik warga inilah pelaku pertama kali melukai wajah korban RN dengan senjata tajam. Mendengar teriakan adiknya, AA kemudian menghampiri dan mendapati RN mengalami luka sayatan di mulut. Pelaku kemudian juga menyerang AA dengan pisau yang sama dan kabur. Dalam kondisi luka, AA berteriak meminta pertolongan sambil menggendong adiknya. Keduanya pun ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Pertama si adik dibawa ke dalam. Habis itu dianiaya si adik dalam pohon ubi, nampak bikin cabang dari pasar, abang langsung ngejar. Dilemparlah bikin cabang pakai kayu. Habis itu si abang itu pelaku kabur, tinggallah adik abang. Si abang lah gendong si adik dari pohon ubi membawa ke rumah masyarakat. Di situ baru dapat bantuan. Berdasarkan cerita keponakannya, bibi korban mengatakan AA dan RN pergi bersama pelaku sebelum penganiayaan karena diajak mencari jantung pisang. Minta kawan cari jantung pisang di ladang. Yang minta kawan sih? Si Farhan tadi minta kawannya di sini. Si pelaku tadi. Jadi dua orang lah tadi ya. Dikirain abangnya, adiknya digigit pacat, ketawa. Jadi dia rupanya ditengok adiknya nangis. Udah darah-darah adiknya. Katanya pakai pisau, katanya pisaunya kayak. Sementara itu, aparat Polres Batubara masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan sadis tersebut. Gara-gara membuang sampah di pekarangan rumah tetangga, seorang warga Lumajang, Jawa Timur tewas akibat senjata tajam. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Penduduk desa Kunir Lor, Lumajang, Jawa Timur gempar dengan
dengan kematian salah seorang warganya akibat luka bacok di bagian perut. Jainul, 27 tahun, tewas di tangan tetangganya, Samad, yang emosi dengan perbuatan korban. Hubungan pelaku dan korban menjadi tidak harmonis sejak korban membuang sampah di pekarangan rumah pelaku. Peristiwa penganiayaan yang berujung kematian itu bermula saat korban kembali memancing emosi pelaku dengan memepet kendaraan Samad ketika pulang bekerja. Pria 46 tahun itu pun membalasnya dengan menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Melihat korban yang terluka, anggota keluarganya berusaha menolong dengan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian perut. Tidak ada angin, tidak ada sebab, dia dipepet dengan gerak tubuh yang menantang, kira-kira seperti itu. Pada saat seperti itu, akhirnya timbullah emosi sesaat dari Pak Samad tersebut, yang mana dia sudah memegang celurit caluk tadi, langsung dibacokkan di bagian badan kanan di bawah ketiak. Sementara pelaku yang segera menyerahkan diri ke polisi usai penganiayaan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kesal dimaki gara-gara sampah daun cengkeh, seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh wanita lansia yang merupakan tetangganya. Jasad korban dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Casari, pemuda 33 tahun ini ditangkap lantaran tega membunuh tetangganya Waryana yang sudah lanjut usia di Desa Kluih, Kecamatan Bandar, Batang, Jawa Tengah. Pada polisi, pelaku mengaku kesal lantaran dimaki korban. Awalnya pelaku menegur korban agar tidak memungut daun cengkeh kering di halaman belakang rumahnya yang akan dijual sendiri. Korban yang marah kemudian memaki pelaku yang lepas kendali dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Pelaku juga mengambil perhiasan korban yang kemudian dijual. Kejadian korban mau mandi, seketika itu berkomunikasi dengan beberapa kata dan seketika itu tersangka inisiatif menggunakan tangan kanan dan sekuat tenaga tibalah tangan itu di tengkuk kanan leher dari korban. Terima kasih, Pak. Sakit apa? Kenapa? Sakit hati kenapa? Saya tegur malah ngata-ngatain. Tegur kenapa? Tegur yang bagaimana? Mbak, jangan buang sampahnya di situ, kalau ambil daunnya aja, sampahnya jangan dibuangi. Simbahnya nggak terima. Terus? Apakah dengan hanya kata-kata semacam itu langsung ada upaya ingin membunuh? Enggak, Pak, tapi karena tersulut emosi, jadi saya langsung aja refleks pukul. Ngincar perhiasan korban juga nggak, Mas? Iya, Pak. Atas perbuatan sadisnya, pelaku yang juga ditembak kakinya lantaran melawan saat ditangkap, kini mendekam di sel tahanan Polres Batang. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga menemukan jasad perempuan tua dalam karung di bawah jembatan di Desa Kumejing, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dari hasil identifikasi, korban pembunuhan ini diketahui bernama Waryana, nenek 71 tahun warga Desa Kluih. Membela ayahnya yang terluka saat berduel, seorang pemuda di Tanggamus, Lampung membunuh lawan duel ayahnya yang merupakan tetangga sendiri. Duel maut dua bapak bertetangga itu dipicu dendam pribadi. AS, pemuda warga Pekon Gunung Doh, Tanggamus, Lampung ini ditangkap usai membunuh Hasudin, pria Parubaya yang juga tetangganya. Selain AS, Polres Tanggamus juga menangkap MH yang juga ayah dari AS. Namun MH masih terus dirawat lantaran terluka usai berduel dengan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan dua pelaku dan korban saat berduel. Insiden berdarah ini bermula saat pelaku MH terlibat cekcok dengan korban yang dipicu dendam lama antar keduanya. Cekcok korban dan pelaku MH ini berujung duel menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan keduanya terluka. Pelaku AS yang melintas di lokasi dan marah melihat ayahnya terluka, lalu menikam korban hingga tewas.
tempat kejadian perkara berada di jalan umum Pokon Banding, Kecamatan BNS. Korban meninggal dunia bernama Pak Hasudin, usia 56 tahun, di Puskesmas daerah Sandi, mengalami luka tusuk di punggung dengan berjumlah 4 tusukan. Mengenai kronologis dari kejadian awal, yaitu adanya percekcokan, ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Sebelumnya, duel maut antar tetangga ini terjadi di Jalan Banding, Bandar Negeri Semuang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang disaksikan banyak warga karena terjadi pada siang hari. Korban Hasanuddin yang tewas di lokasi kejadian karena 4 luka tusuk di tubuhnya telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara 2 pelaku yang juga ayah dan anak kini mendekam di sel tahanan Polres Tanggamus dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, selalu jaga tata krama dalam bertetangga agar hidup jadi nyaman dan juga aman di tengah masyarakat. Pemirsa, bayi dibuang sesaat setelah dilahirkan dan ditemukan di tong sampah. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.